Oke teman-teman, kembali lagi bersama Mukli Channel. Di sini kita ada kulkas 2 pintu yang ukurannya lumayan besar. Jadi untuk kulkas 2 pintu ini keluhannya itu bagian bawah kurang dingin dan juga lampunya mati. Ini kita buka. Nah, untuk bagian atas ruang freezernya ini sudah kita tes. Jadi sudah kita taruh minuman. Nah, di sini bagus semua. Kemudian untuk kipasnya dingin ya, kipasnya bisa berputar, ini bisa berputar. Nah, jadi untuk kipas gak ada masalah karena juga di dalamnya esnya itu bisa beku. Mungkin kalau kipasnya bermasalah, es ini nggak akan bisa beku, air ini nggak akan bisa beku. Oke. Nah, sedangkan di bawah ini dia kurang dingin dan juga lampunya mati. Oke. Jadi untuk kulkas itu, kalau teman-teman ngecek kulkas entah itu rusaknya apa, itu kalau bisa untuk kompresornya dicek ya. Jadi untuk mesinnya seenggaknya dilihat. Ini sudah kita lihat untuk mesinnya. Jadi di mesin itu sudah bisa kerja dengan normal. Nah, untuk yang sudah sering saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Jadi untuk syarat sirkulasi freon itu dia sudah bekerja dengan baik. Ciri-ciri sirkulasi freon itu sudah bekerja dengan baik itu untuk bodi harusnya hangat. Jadi bodi kanan kiri hangat semua. Kemudian dryer juga hangat, filter dryer dan juga pipa presnya itu harus hangat. Nah, kalau itu semua sudah hangat berarti untuk sirkulasi freonnya nggak ada masalah. Oke. Cuman kalau bodinya mungkin hangat sebelah atau di dryernya nggak hangat, nah itu bisa jadi ada masalah di freonnya gitu. Ada masalah di freonnya. Oke. Cuman mungkin ada beberapa kasus yang dryernya nggak hangat dan juga bodinya juga nggak hangat. Itu teman-teman harus lihat di bagian evapnya. Itu biasanya sering terjadi di kulkas-kulkas ngeblok, kulkas-kulkas yang ngeblok es, yang pencairan bunga esnya dia nggak bisa kerja, akhirnya ngeblok. Nah, itu kalau dalamnya ngeblok, evapnya ngeblok, itu biasanya untuk dryer body dia nggak hangat gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk kasus kulkas ini, dia itu untuk sistem kerjanya. Jadi untuk kulkas ini dia cara kerjanya itu untuk fan bagian bawah. Jadi fan bagian bawah itu fungsinya untuk menyedot ya, menyedot udara dingin dari ruang atas, dari ruang freezernya, biar dia bisa bersirkulasi di bawah, di bagian ruang refrigerator. Nah, di fan itu dia terdapat yang namanya termostat ya teman-teman. Nah, ini kan ada termostatnya, ada pengaturannya ya. Ini tulisannya refrigerator temperature control. Jadi fungsinya dia untuk mengontrol suhu yang ada di ruang refrigerator atau ruang bagian bawah gitu. Nah, untuk suhunya itu dia ngandelin kipas ya teman-teman. Jadi kalau suhunya sudah tercapai, kipasnya berhenti. Kalau suhunya mungkin berkurang lagi atau naik lagi suhunya, kipas akan berputar lagi gitu. Nah, di kipas itu terdapat termostat. Jadi termostatnya itu fungsinya buat itu ya, buat otomatisnya kapan dia harus kerja, kapan dia harus berhenti. Nah, di sini yang sering terjadi itu untuk termostatnya bermasalah karena umur ya. Karena umur akhirnya termostatnya bermasalah. Nah, di termostat itu nanti kita akan cek dulu ya, kira-kira itu memang dari termostat ataupun dari fan-nya yang bermasalah. Oke, jadi sebelumnya ini akan kita bongkar dulu di covernya, kemudian kita akan cek di bagian dalamnya. Oke, simak aja terus ya videonya sampai selesai. Sebelumnya kita lepas dulu cover, maksudnya tempat ini ya, tempat penyimpanan raknya kita lepas supaya bisa dibuka covernya. Kemudian di sini ada beberapa baut, itu kita lepas semuanya. Jadi
jadi tinggal ditarik aja, jangan takut patah ya, karena memang suaranya seperti itu. Oke, jadi ini sudah kita lepas, jadi seperti ini dalamnya. Nah, ini terdapat beberapa komponennya di bagian bawah. Jadi di sini terdapat termostat. Ini termostatnya ya, ini ada kayak sensornya. Di sini termostatnya. Kemudian di sini, jadi untuk kulkas ini mempunyai 2 defrost ya teman-teman. Mempunyai 2 sensor defrost atas, ruang freezer, dan defrost bawah. Nah, ini defrost bawahnya. Jadi fungsinya untuk mengatur suhu ini. Defrostnya ini ya. Nah, ini untuk defrostnya ini akan coba kita langsung ya. Jadi di sini kan ada kayak termostat, ini bentuknya seperti termostat. Sampingnya di sini ada resistor. Nah, ini untuk yang bagian termostatnya ini kita akan langsungkan, kita akan shortkan di warna biru dan warna oranye. Oke, ini akan kita coba dulu. Sebelumnya kita lepas soketnya, kita lihat dulu jalurnya. Jadi ini perhatikan ya, yang dipotong sebelah mana, perhatikan. Jadi pertama warna oranye, kemudian kabel warna biru, ada 2 ya di bawah, itu yang kiri. Pokoknya yang kabel yang menuju ke termostat ini, dalam ini dia kita putus seperti ini, kemudian langsung kita shortkan. Jadi cuman ingat ini harus dilepas dulu ya soketnya, jangan sampai lupa nggak dilepas, karena kulkasnya ini kondisinya masih nyala ya teman-teman. Jadi nggak kita cabut untuk colokan listriknya. Nah, ini tinggal kita shortkan saja seperti ini. Kemudian kita isolasi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba tancapkan soketnya. Ini seperti ini ya, sudah kita sambung. Kemudian untuk switchnya coba kita tekan, pakai kira-kira dia berputar. Dan kipasnya dia sudah berputar kembali ya teman-teman. Nah, jadi nanti dia kerjanya itu dia nggak, untuk fan-nya dia nggak ngikutin ini ya, nggak ngikutin termostatnya ini atau defrostnya ini, defrost termo ya namanya. Jadi dia akan langsung berputar ketika pintu ditutup. Nah, itu nanti mungkin teman-teman ada yang nanya, mungkin Bang, nanti berpengaruh nggak dengan suhu di bagian bawah, entah itu mungkin terlalu dingin atau apa karena kipasnya nyala terus. Nah, itu jawabannya enggak ya teman-teman, karena di sini sudah terdapat yang namanya termostat. Jadi ini sudah ada termostatnya. Jadi itu tadi ya, karena di sini sudah ada termostatnya, jadi tetap nanti untuk kipas dia akan mati kalau suhunya dia sudah tercapai. Karena di sini masih ada termostat. Jadi ini kita nggak pakai defrost yang bagian bawah, ini kita langsungkan seperti ini. Dan sudah nyala. Kemudian untuk lampunya ini kita cek ya. Jadi tadi sih sudah kita lihat ya sebetulnya untuk lampu. Jadi ini lepasnya gampang, tinggal dicukit aja di bagian bawah. Nah, ini untuk lampunya itu dilepas ya, nggak ada lampunya. Entah itu mungkin pernah sama yang punya mungkin pernah dilepas atau apa, kita nggak tahu. Nah, ini sudah kita siapkan untuk lampunya ya. Untuk lampunya ini untuk kulkas itu berbeda-beda ya ukurannya. Nah, ini untuk ukurannya itu yang E12. Ini tinggal kita pasang aja, jadi masangnya gampang, tinggal diputar aja seperti masang lampu seperti biasanya. Kita coba pasang. Nah, udah nyala ya teman-teman lampunya. Coba kita lihat switchnya kerja atau tidak. Dan switchnya bekerja dengan baik. Kemudian ini tinggal kita rapikan lagi.
rapikan lagi seperti semula. Nah, jadi seperti itu ya untuk perbaikannya. Jadi gampang. Kalau teman-teman barangkali nemuin kulkas yang sama dengan tipe yang sama seperti ini, kipas bawah nggak kerja, itu teman-teman bisa cek dulu di defrost yang bawahnya, defrost termo yang bagian bawah refrigerator. Dan juga kalau misal teman-teman sudah lakukan cara seperti ini, cuman kipas tetap nggak kerja, nah teman-teman juga bisa cek di switchnya, switch pintunya. Teman-teman lepas, kira-kira di situ bermasalah atau tidak untuk switchnya, karena bisa jadi dari switchnya juga bisa, atau dari termostatnya yang bawah juga bisa. Oke, dan ini kulkas sudah normal ya, kipas sudah bisa kerja dengan normal, lampu juga sudah nyala. Jadi seperti itu video perbaikannya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.